ada satu candi yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Itu dijaga dengan sosok raksasa di beberapa daerah sini. Oh, Iya. menarik. Menarik sekali. Bersama saya Dewi Susilo Budiharjo di Berbagi Cerita. Kali ini saya ada di sekitar Candi Gedong Songo, Jawa Tengah, di ketinggian 1200 permukaan air, luar biasa, dingin, hujan, luar biasa, dan saya ditemani oleh tamu-tamu saya yang luar biasa, Mas Tigor Otodan dan Mbak Ica. Sekarang kita akan mengulik sedikit mengenai Gedong Songo dengan berbagai cerita. Kita simak baik-baik. Mas Tigor, Siap, apa kabar? Kabar baik. Hujan. Karena hujan ini berkah ya, Mbak. Hujan itu berkah. Mas Tigor, di belakang kita ini ada Candi Gedong Songo. Iya. Kedua, ketiga, luar biasa. Lama tidak olahraga, kita naik sambil ngos. Apa yang dilihat, yang ingin disampaikan ketika kita berdharma wisata ke Gedong Songo? Sebenarnya mulai dari kita dari bawah sampai kita atas, rintangan itu adalah filosofi. Oh, Rintangan itu filosofi. Kenapa kok kita sampai basah kuyup? Karena di situ ada filosofi yang kita dapatkan. Mulai dari kita melangkah sampai kita berhenti di candi kedua. Kita mau ngupas yang mana dulu? Artinya dulu apa? Kita mau ngupas tentang Gedong Songo untuk anak muda, generasi muda kita, supaya tahu bahwa Indonesia ini alamnya luar biasa, wisatanya luar biasa. Tapi sebelum kita kulik-kulik lebih jauh, kita kenalan dulu siapa Mas Tigor ini. Iya, semuanya. Lanjutkan. Saya Tigor Otada. Siap. Saya siapa ya? Bukan siapa-siapa sebenarnya. Cuma ya kita ini lagi main-main di salah satu tempat yang penuh dengan sejarah, penuh arti, tempat bersejarah, tempat sejarah yang pantas untuk anak-anak muda dan seluruh masyarakat Indonesia ketahui betapa luar biasanya Indonesia untuk diketahui. Tidak hanya tempat wisata, tetapi apa di balik semuanya itu Gedong Songo dibuat. Begitu ya Mbak Ica ya? Betul, jadi bisa diambil keteladanan dari kisah Gedong Songo. Iya, benar Mbak. Dan luar biasanya kita ini ditemani oleh Mas Tigor yang akan membedah tuntas sejarah lewat berbagai versi, dan ditemani oleh Mbak Ica yang kemarin menemani saya di podcast saya membedah tentang kesehatan mental. Kita melihat Gedong Songo wisata Indonesia dengan berbagai sudut pandang. Ayo Mas, lanjutkan. Ini kita berdiri. Berdiri dong. Ya? Kalau Mbak Ica kemarin kan membahas tentang mental. Tentang kesehatan mental. Kesehatan mental. Di sini pada masa-masa lampau ini sebenarnya buat mengasah mental, mengasah ilmu, kanuragan. Karena apa? Kenapa kok ada candi seperti ini? Sebenarnya kalau secara kasat mata, di sini ada candi lain yang tidak bisa dilihat dengan mata sembarangan. Wow. Jadi dari dulu itu ditemukan tidak langsung 9, 7 dulu. Kenapa? 7 ini ada filosofinya juga, di mana angka 7 adalah pitulungan. Kenapa? Pertolongan. Kenapa? Sejarahnya di saat Mataram diserang, tempat ini dibangun untuk melatih kanuragan dari kerajaan Galuh. Nah, kerajaan Galuh ini ada hubungannya dengan Candi Dieng yang berada di Dieng, makanya Wonosobo. Makanya motif reliefnya, bentuknya ini hampir mirip seperti yang ada di Dieng. Cuma Dieng lebih tua, ini lebih baru daripada Dieng. Oh, berarti Dieng dulu baru sini. Iya, jadi buat melatih kanuragan. Bisa film zaman dulu. Kenapa Mas Tigor kira-kira bisa menjelaskan ke kami atau melihat sesuatu, kenapa dari pitulungan tadi dibuat menjadi 9? Iya, jadi gini,
Pitulungan 9, sebenarnya jumlah candinya itu ada 10. Oh. Di mana satunya? Nah, satunya ini buat bersembunyi yang dikelilingi dengan makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Oh. Jadi satu candi di sini ada yang tidak bisa ditemukan, yang tidak bisa dilihat dengan mata kosong. Pada zaman dulunya ini yang di sini tidak hanya Hindu-Buddha saja, bahkan seluruhnya termasuk Wali Songo juga pernah ke sini. Oh. Salah satunya adalah Sunan Leong, pengikutnya Sunan Muria yang sempat datang ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan sinten, dengan siapa? Aku Mbak Cekek. Mbah? Ngapa ini? Aku sini kene. Rasa tanah iki. Kopong. Iki pitu. Kene ruangan. Mbah Jegek, kula nuwun nggih badhe ngajari kawula muda Indonesia biar ngerti budaya Indonesia. Sejarahnya. Kula nuwun nggih. Bener omongnya Cak emang. Iki kon kanuragan. Kon ilmu. Tapi aku ora seneng yen kene iki ngawur. Akeh wong rene tujuane elek. Golek sing ra digoleki. Jaluk kutuline marang sang pangeran. Tapi wong jaman saiki ora. Mugi-mugi kawula muda Indonesia saged sinau nggih, Mbah. Saking pembelajaran niki. Simba badhe pesan-pesan wonten cerita wonten apa? Sebenarnya, ya Allah, ampun. Jadi gini, kita di sini apa itu ceritanya tuh? Ada apakah itu cerita? Kita di sini sebenarnya sudah kayak diamati gitu. Jadi hujan datangnya tiba-tiba, kenapa kita tiba-tiba terang? Memang ada sesuatu hal. Banyak beberapa makhluk di sini itu yang tidak suka dengan keadaan orang yang aneh. Tadi kan kita belum permisi, belum apa, tiba-tiba kita up. Jadi pesan saya buat siapapun yang datang ke tempat-tempat seperti ini, paling enggak kita Kula nuwun ya kalau dari bahasa Jawa. sebenarnya tidak ada apa-apa. Cuma tadi gini, kita melihat, saya berusaha untuk tidak melihat mereka. Mereka kayak bersilat, kayak apa. Makanya saya tadi mengatakan di sini tempat berlatih kanuragan. Ternyata ada beberapa orang yang jangan dikupas. Jangan dikupas dengan tujuan apa. Tapi kita pribadi tadi nggak tahu ya tempat ini seperti apa, karena kita tadi briefing kita bingung mau ngomong apa. Begitu di sini saya melihat beberapa orang dengan kayak orang silat tepat di candi ini. Berarti ini saya mau nanya ya Mas ya. Berarti Mas Tigor itu melihatnya tuh ketika kondisi di masa lampau gitu. Di masa lampau. Berarti kondisi yang nggak tak terlihat. Yang tak terlihat. Tanda kutip Ya, Mas. mungkin orang-orang pengen tahu sejarah ini apa atau apa ada candi ini. Mungkin secara apa ya, arkeolog, secara keilmuan itu belum bisa memastikan ini dulu tempat apa. Tapi secara mata lain kita melihat pernah. Tuh katanya retrokognisi ya Mas ya. Mbak Ica tadi waktu ini siapa? Mbak Ica apa Mak ya? Waktu aku baris-baris tadi. Itu sebenarnya saya menirukan kok ada orang baris di sini, kok ada orang silat gitu. Tuh, ya kita juga flashback ke masa lalu. Betul. Jadi tuh yang kita dapat. Kalau kita itu berpiknik, berwisata ke suatu tempat, kita tidak bisa hanya wisata ya Mbak ya. Kita harus tahu ini kenapa sih zaman sejarahnya. waktu itu didirikan, gunanya untuk apa sih gitu ya. Supaya
Oke, kita cari yang aman dulu. Tapi Supaya- memang tanahnya aneh gitu loh. Supaya generasi muda ini tahu dan makin mencintai dan exciting untuk wisata di Apalagi kalau tempat Indonesia. kayak gini kan ada banyak nilai sejarahnya ya Bunda. Betul. Ya. Dan kita lihat kamera coba lihat begitu indahnya pemandangan yang melatar belakangi candi ini. Kita bayangkan masa-masa itu bagaimana candi ini dibuat luar biasa sekali. Begitu ya, Mas? Iya, dan saya sih sempat tanya. Tadi kan ada yang bilang Kita jalan yuk. Kita jalan-jalan waktu yuk. kita di bawah iseng-iseng kan tadi kita bangun ini orang bangun ini itu dibantu makhluk lain enggak? Sebenarnya iya gitu. Oh ya? Iya, memang ada bantuan makhluk lain di situ. Iya sih kayak gitu tuh dari masa ke masa tuh mitos seperti itu selalu ada. Selalu ada. Enggak hanya di sini, contohnya kayak Kecil dulu. cerita-cerita gitu loh, Mbak. Cuman kan memang kalau dulu nih di sekolah ya, di sekolah tuh pernah ada yang bilang kayak Candi Borobudur itu bisa lengket banget karena pakai ceplokan Pakai telur ya. Oh, ya. Kayak gitu bener nggak Mas? Benar, tergantung posisinya di mana, tergantung candi ini untuk apa. Kalau kita lihat secara mata langsung gitu ya, di sini cuma bangunan biasa gitu. Tapi kalau secara Mata mata batin. batin ini luas, Oh. luas dan di sebelah sini ini tempat kayak berkumpul. Ini makanan. Kalau yang ini kayak kita mau ibadah, kita membawa benda dibawa ke situ. Jadi orang itu kayak Diberi saja. checkpoint dulu di sini. Oh. Tidak semuanya orang bisa masuk ke arah sini. Oh. Dan energinya itu positif. Di sini tidak ada energi negatif sekali. Luar biasa ya. Berarti Candi Gedong Songo ini filosofinya bukan soal percintaan ya? Bukan tentang ya? kekuatan, perjuangan, Kanuragan ya? kanuragan. Untuk perjuangan Ya, ya. berlatih. Nah, berlatih ini tidak hanya fisik, tetapi mental. Iya, Mental juga. jadi self healingnya zaman dulu ya. Stress release-nya zaman dulu nih. Untuk orang mungkin untuk retreat gitu Iya. ya. Ya, tapi sebenarnya pun tempat seperti ini kan cukup bagus ya secara psikologis buat dia penat gitu ya Bunda ya. Kalau kita kan tinggal di Semarang ya di bawah yang crowded banget, apa-apa tuh serba cepet gitu loh. Maksudnya jam kerja cepet, apa-apa cepet. Nah kalau weekend nih dengan Kesini ya. udara kayak gini tuh buat self healing tuh enak banget ya kan, melepas betul. stres gitu. Dimana pemandangannya hijau-hijau luar biasa ya Mbak. Dan memang bagus untuk anak-anak muda. Tidak hanya membawa putra-putrinya atau anak muda, kita bisa piknik di sini, wisata di sini, bawa makanan dengan anak, keluarga, wah luar biasa Dan itu. harus fit badannya ya. Ketika naik, tapi enggak apa-apa, berhenti 7 kali, duduk 7 kali, naik 7 kali, nggak masalah, yang penting sampai. Ini tadi di candi ke berapa, Mbak? Kedua ya. 2. Yuk kita jalan Sama lagi. kita puter-puter lihat pemandangan. Berarti dari 1, 2, 3 itu semua bahkan sampai 9 itu Beda arti. oh beda arti Beda ya? arti. Oh, Ada kisah lagi. Jadi kayak benteng. Jadi kalau kita ke Marga 1 misalnya dapur gitu ya. Di sini tempat ngecek orang, terus di depan lagi tempat ngerawat orang sakit dan sebagainya. Yang kita datang nih yang kedua ini memang saya lihat banyak orang kayak berlatih. Ada satu resi, jadi nggak Mak ya resi ya. Resi pendeta. Iya, Iya. tokoh keagamaan gitu. Kayak Iya. orang yang handle di sini satu yang pakai baju putih. Sebenarnya saya pengen tadi bawa kertas gambar gitu. Tapi ya memang Tapi memang tidak bisa tidak karena bisa. hujan Karena hujan nanti basah. dan Sebenarnya luar biasa. yang kita kulik di sini ya. Sebenarnya gini Mbak, kalau kita bermain di tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat wisata, kita juga harus menghargai alam sekitar kita. Karena apa? Kita ini hidup kan berdampingan. Jangan menginjak tanaman. Mbak biar kelihatan tinggi ya naik ini. Dari tadi kita kayak anak tangga loh. Iya, yang paling tinggi Mae. Kalau menurut Mbak Ica sendiri, secara keilmuannya Mbak Ica, Kesehatan mental itu. ada pesan nggak? Sebenarnya sih apa ya kalau kayak
saya bilang tadi ya, kalau kita kesini kan salah satunya recharge energi ya, bahasa anak sekarang kan self healing, recharge energi kan bisa kita untuk sekalian belajar ya Mas ya. Dan sebenarnya antara kesehatan mental dan sisi spiritual itu sangat dekat loh Bunda. Betul. Sangat dekat banget gitu kan, gimana kita bisa. Dan kalau tadi Mas Tigor bilang ada energi positif di sini ya, sebenarnya ini pun kita bisa lahirkan sendiri dari pikiran, gitu kan, dari pikiran yang positif, kayak yang dibilang tadi siapa namanya, siapa itu yang tadi Mas Yang pakai baju putih-putih. Bagian genjot apa? Siapa yang tadi itu beliau bilangnya kan kalau banyak yang ilmu di sini tapi banyak yang nggak punya niat baik gitu kan. Itu kembali seperti diri kita sebenarnya implementasinya ya. Kalau misalkan kita memang ada niatan baik, itu kita akan mengeluarkan energi yang positif. Seperti itu ya Mas. Kayak misalkan kita deket sama orang yang gerusa-gerusu gitu kan juga nggak enak ya. Pasti energi negatifnya juga ngalir. Mungkin sama halnya ketika kita datang ke tempat seperti ini, balik lagi ya tujuannya kita, niatnya apa, mungkin seperti itu ya Mas. Iya, benar. Mbak ngerasa enggak setelah hujan kita tambah tenang di hati, perasaan enteng. Itulah yang namanya energi. Karena terbalas naiknya. Dan kita habis kena air hujan jadi fresh. Di kanan kita itu ada pintu ya. Ada pintu. Pintu itu kelihatannya hanya beberapa meter. Tapi kalau kita naik itu kita bisa nembus ke Pintu Mas. ini pintu tengah. Kita bisa nembus ke lain. Misalnya ini di 2, ternyata kita masuk bisa menembus ke 3, ke 4. Oh ya? Oh. Tapi kita nggak boleh masuk, Nggak Mbak. boleh. Karena mungkin seperti ini untuk menjaga ya Mas ya, cagar budayanya biar nggak rusak, karena banyak vandalisme kan di sini kan masih masih sering banget gitu. Dan kita lihat ya kalau sambungan yang baru itu, kita lihat semen-semennya itu nampak beda dari semen yang lama. Iya. Makanya telurnya berapa kilo? Iya. Dahsyat ya. Itulah kekuatan orang zaman dahulu. dulu. Padahal cuma telur bisa menempelkan. Tapi ada filosofinya Mbak, telur ini kan bibit kehidupan yang akan tumbuh. Gitu. Kayak bunga, kayak putih, kayak biji. Nah, telur ini kan awalnya yang kan tumbuh menjadi apa? Iya. Pernah dengar juga sih Mas, saya tuh dulu kalau orang Jawa tuh suka sanepo ya. Sanepo, perumpamaan ya. Sebenarnya itu bisa juga diimplementasikan bahwa kalau pembelajaran filosofi sanepo itu bisa menenangkan batin gitu. Jadi kalau kita tenang gitu kan menyelesaikan masalah tuh satu ya nggak sih? Nah, itu bagusnya di leluhur kita ya Mas ya. Jadi mengajarkan sesuatu itu selalu dengan sanepo, filosofi. Jadi enggak sanepan. Apa ya? Agar sanepo, sanepan gitu ya. Agar mudah diterima mungkin ya Mbak. Bahasa mudahnya clue ya. Clue ya. Clue, seperti clue. Clue di mana kita ini harus mau berpikir gitu. Iya, kita mengolah itu kemudian kita mendapat sudut pandang baru. Sudut pandang baru, dan itu mungkin kalau bahasa anak sekarang tuh brainstorming ya mungkin ya. Jadi di brainstorming sama diri sendiri gitu kan, akhirnya ada tumbuh paradigma baru di diri kita, terus kita jadi bisa punya kemampuan problem solving yang bagus. Ya, itu sih. Tambah positif energinya semakin masuk. Oleh sebab itu aku temukan kesehatan mental dan Sebenarnya sangat berhubungan loh Bunda. gitu ya. Iya, bahkan hal-hal yang bersifat spiritual dan metafisik itu sebenarnya kalau kita telaah lagi nih, kita bisa juga implementasikan ke keilmuan psikologis walaupun tidak semuanya. Mungkin kapan-kapan dibahas. Iya. Biar penasaran. Kita harus membuat podcast 5 seri. Iya. Soalnya gini Mas, anak-anak sekarang itu rata-rata pada antipati gitu sama Betul. hal yang seperti itu gitu. Betul. Cuman kan mungkin bagusnya adalah mereka jadi mengkulik lebih dalam ya Bunda ya, jadi lebih tahu gitu. Tapi harus diimbangi dengan literasi yang Benar. juga. Gitu. Anak-anak sekarang tuh cerdas loh sebenarnya. Betul. Ya. Dan segala fasilitas teknologi ada. Iya. Sebab itu lewat bincang-bincang kita kali ini di berbagi cerita, saya ingin menghimbau kepada anak-anak muda, generasi muda Indonesia, kita kombinasikan. Tuhan memberi anugerah alam yang luar biasa, teknologi yang maju, yang sangat maju. Mari jangan hanya di dalam kamar main gadget, tapi kita buka sesuatu yang luar biasa. Lihat peluang bahwa Indonesia itu memberi banyak peluang hingga Indonesia bisa cepat pulih, cepat bangkit.
begitu. Siap. Kan udah dikasih Bill Gates Google. Gitu ya. Hati dong. Kita jalan lagi yuk. Belajar dari alam. Tapi zaman dulu tuh Mas ada nggak sih tokoh kayak Bill Gates? Ya, toh. Tapi kalau Loh, dari zaman dulu malah lebih canggih kali ya. iya lebih canggih. Bikin candi aja semalam. Bayangin, kita membangun candi dalam waktu 1 malam ya Mas ya. Iya. Wah, itu Bill Gates dipanggil. Kenapa orang-orang dulu ini lebih kuat? Karena mereka suka tirakat, Mak. Oh gitu ya. Suka tirakat. Beda dengan zaman kita. Kalau nggak disuruh nggak jalan gitu. Itu Zaman sekarang tuh apa ya mungkin ya? itu kalau Implementasi. Ya kayak orang mau wisuda di situ ada skripsi ya. Tirakatnya di skripsi itu gitu loh. Effort. Lebih mudah, hati-hati, geng. hati-hati ya. Saya sudah mendahului ini. Jatuh cantik gimana? Ngomong jatuh cantik. Tipsnya jatuh cantik nih. Ceritanya Hanoman, Sinta, Rama, sama Dasamuka tuh gimana sih Mas? Panjang, Mbak, ceritanya. Tapi kalau kita mengulik sedikit bahwa Anoman itu menyelamatkan ya. menyelamatkan sebenarnya. Karena apa sih Dasamuka itu sebenarnya raksasa, buto. Nah, Buto. Ngomong-ngomong tentang buto, Mak. Tadi kan saya bilang ada beberapa candi, ada satu candi yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Itu dijaga dengan sosok raksasa di beberapa ini daerah sini. oh, Iya. menarik. Menarik sekali. Andaikan aku kuat sampai ke 9, aduh. Tapi jarang ya, Mbak ya, yang bisa sampai ke 9. Luar biasa tuh, mesti butuh kekuatan, harus exercise tiap hari, mungkin sampai ke 9. Wow, kita jalan-jalan pelan-pelan tapi pasti naik atur napas. Atur nafas. Mas Tigor, tadi sempat nyinggung-nyinggung tentang Dasamuka yang ditanam di area-area dekat sini. Iya. Kira-kira itu bercerita tentang bagaimana itu? Jadi gini, si Dewi itu sebenarnya wanita yang cantik. Oh iya, kayak sampean, tapi lebih cantik sana, cantik, Dewi Sinta ya? tangguh Dewi Sinta. Cuma Hanoman ini tidak rela jika seseorang yang suci ini diambil dengan Dasamuka. Nah, kenapa kok Hanoman? Ini sebenarnya kita bisa ngambil filosofi di situ. Hanoman ini sosoknya kera loh, bukan sosoknya manusia. Betul. Ya, kenapa yang manusia seperti kita ini bisa mengkhianati cinta, sedangkan si Hanoman ini tidak, bahkan menyelamatkan Dewi Sinta. Kita sendiri di tempat ini secara tidak langsung kita bisa belajar tentang kesetiaan dalam hubungan sebenarnya. Betul. Gitu, Prince. Baik hubungan pertamanan, persaudaraan Iya, maupun keluarga. terutama percintaannya. Tuh, Aduh, pembelajaran percintaan. Nah, lanjut, kita belajar sambil jalan pelan-pelan. gitu aja. Hidup filosofi cinta Filosofi ya. cinta itu hanya kecil yang ditangkap dari energi sini. Cuma yang energi yang lebih besar yang memang di sini penyelamatan kekeluargaan kerajaan Galuh. Jadi ketika Mataram diserang agar Dan Galuh Sunda. ya, Kerajaan Sunda berarti ya. jadi diselamatkan, anak-anak cucunya dikumpulkan di sini, dilatih, diberikan bekal. Nanti jika ada perlawanan, semuanya sudah siap. Nah, berarti intinya cinta di dalam kekeluargaan. Sama seperti kita, seperti Mae memberikan bekal anaknya, nanti kamu harus seperti ini, nanti kamu harus seperti itu untuk menjadi seperti demikian. Nah, jadi memang benar sebenarnya kisah-kisah seperti ini memang harus diturunkan turun-temurun ya, Bu. Iya, ya, dari memang harus generasi. diceritakan ya. Iya, karena untuk seperti saya bilang tadi ya, Iya. jadi biar bisa sebagai clue membangun sebuah pegangan hidup. Kayak kemarin waktu podcast sama Bunda tuh kan saya selalu bilang harus membentuk support system yang bagus, Betul. ya kan? Nah, seperti tadi Mas Tigor bilang cinta di dalam keluarga itu adalah support system yang paling bagus gitu. Ya. Karena bayi lahir tuh yang pertama dilihat kan pasti orang tuanya. Iya. Ya, Mas. Jadi gimana tuh kalau misalkan support system di dalam keluarga nggak bagus, itu akan berpotensi untuk mental issue ke depannya. Jadi memang leluhur kita tuh lengkap banget ya. Betul. Semua ada Memberi pembelajarannya. Walaupun pembelajaran. orang zaman dahulu ini apa ya, simple ya. Dengan sederhananya. Iya, dengan Justru sederhana. kesederhanaan itu loh yang harus kita ambil ya kan. Memberikan Betul. makna. Ibarat rambut ini mahkota, di mana seorang wanita memiliki kekuatan, kewibawaan. Mungkin pada zaman dahulu seorang wanita lemah ya. Betul. Mungkin untuk di kepemimpinan pun masih kurang, sedikit ya. masih kurang.
Tetapi dengan berjuangnya orang-orang zaman sekarang, dengan pembelajarannya wanita-wanita zaman sekarang, pemimpin wanita pun juga banyak. Banyak. Tapi sebenarnya pun di kisah leluhur kita banyak tokoh wanita yang saya tahu ya Mas, yang perannya cukup gede, misalkan kayak Ratu Sima, Tribhuwana Tunggal. Oh iya, ngomong Ratu kan? Sima di sini juga ada kisahnya. Oh iya. Di Gedong Songo ini? Gedong Songo. Wow. Banget loh sama Ratu Sima loh. Tapi itu ya, Mas Tigor, kita lihat ya bahwa tadi Mas Tigor bicara bahwa seorang Hanoman dengan kondisi fisiknya seperti itu, dengan pemikiran dia bisa menjagai martabat marwah dari perempuan ya Dewi Sinta itu ya, untuk supaya tidak tergelincir. Iya, itu hampir mirip sama kisahnya di Mahabharata ketika Kewirang itu kayak apa ya? Kejelekannya dibuka. Akhirnya apa? Di cerita Mahabharata, kisah Drupadi yang dibuka kewirangannya, dilepas-lepas tetapi tidak akan pernah terlihat. Itu bahwa dibuktikan bahwa wanita ini lebih kuat dari apapun. Makanya kalau ada kata-kata surga itu di telapak kaki ibu. Meskipun kalau kita tahu bahwa kemodernan zaman membuat wanita perempuan kadang lalai menjagai marwah dirinya. Dengan embel-embel emansipasi wanita. Siap, betul. Dan kadang dengan banyaknya himpitan tekanan, seringkali karena kerapuhan tadi yang terbangun dari masa kecil ya Mbak, kesehatan mental, di mana mereka gampang membuat jalan pintas ya Mbak ya. Iya, betul. Akhirnya kita sampai ke candi ketiga dan luar biasanya akhirnya kita depro. Depro itu bahasa Indonesia apa Mbak? Paling enak bahasa Jawa, depro, ambiar. Kita sudah membahas banyak hal. Candi ketiga finalnya kita, masih banyak lagi candi, mungkin kita di episode berikutnya atau lain kali. Dan kita sudah membahas tentang kesehatan mental, misteri, bahkan tadi Mas Tigor sempat kesurupan. Lemes tapi fresh, strong. Semoga cerita kisah kita ini bermanfaat dan membukakan banyak wawasan. Jangan lupa Indonesia negara yang luar biasa. Mari berwisata di Indonesia dan jangan lupa sejarah membangun kita menjadi manusia-manusia yang bermartabat, terhormat dan menjadi anak-anak Indonesia, warga negara Indonesia yang luar biasa tangguh. Indonesia kuat, Indonesia maju, dan Indonesia akan selalu jaya. Saya Dewi Susilo. Dan saya Tigor Rotadan. Sampai ketemu di cerita dan kisah yang berikutnya. Bye.